Baik, argumentasi saya akan dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Mosi perdebatan kita hari ini, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja itu sendiri. Nah, kami sangat sepakat dalam mosi perdebatan kita hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membidas habis terkait argumentasi dari tim oposisi, yang dimana pertama, ia mengatakan bahwa jika pihak pemerintah hanya fokus kepada jurusan-jurusan yang populer untuk mensubsidikan dana tersebut, maka hal ini akan berdampak pada jurusan yang kurang populer tersebut, seperti halnya kurangnya peminat, dan hal itu akan berdampak pada dana dari jurusan itu sendiri. Namun, adanya sebuah kesalahan berpikir dari tim oposisi, yang dimana kami dari tim pemerintah bukan menekankan pada mahasiswa untuk memilih sebuah jurusan yang populer, namun bagaimana dari populer atau yang mempunyai tenaga kerja yang lebih baik. Namun kita menekankan bahwa mahasiswa atau calon mahasiswa memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, oleh sebab itu, kekhawatiran terkait dari tim oposisi yang mengatakan bahwa akan berdampak pada kurangnya peminat dan akan berdampak pada dana dari jurusan tersebut, itu tidak akanlah terjadi, wahai Dewan Juri yang terhormat, karena titik fokus kita pada hari ini yaitu di mana mensubsidikan sebuah dana di sebuah program studi yang memiliki keterserapan lulusan mereka di dunia kerja itu sendiri. Namun, kita tidak menegaskan bahwa mahasiswa harus lebih memprioritaskan pemilihan jurusan di hal tersebut, namun harus sesuai dengan minat dan bakatnya, Dewan Juri yang terhormat. Nah, kemudian dari tim oposisi juga mengatakan bahwa jika adanya kurangnya peminat, maka akan sulit mengembangkan dari jurusan tersebut. Nah, hal itu tidak akan terjadi, wahai Dewan Juri yang terhormat, karena adapun sebuah program terkait pemberian proporsional kepada program studi itu sendiri, ini adalah sebagai untuk memberikan sebuah kompetisi atau sebuah inisiatif kepada jurusan-jurusan lain untuk dapat meningkatkan lebih baik jurusan mereka. Nah, ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Nah, untuk itu memasuki ranah argumentasi saya, yang dimana kami sepakat dalam mosi perdebatan kita hari ini, yang dimana bahwa kami pertegas bahwa seperti yang kita ketahui bahwa di kondisi pandemi COVID-19 ini kita harus mempunyai sebuah pergerakan cepat, yakni yang dimana bahwa status quo kita pada saat ini adalah perekonomian dan kesehatan itu sendiri. Nah, sesuai dengan mosi perdebatan kita bahwa memberikan sebuah subsidi kepada program studi di universitas negeri berdasarkan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jurusan-jurusan yang memiliki sebuah sumbangsi yang sangat besar adalah jurusan-jurusan seperti kedokteran, teknik, dan sebagainya. Nah, karena atas dasar tersebut, hal ini akan membantu dari pihak pemerintah untuk membereskan atau untuk cepat menanggulangi COVID-19 ini, baik dari segi kesehatan ataupun dari segi perekonomian itu sendiri. Maka dari itu, hal ini sangatlah tepat untuk tetap dipertahankan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita bukan hanya berbicara bahwa bagaimana di masa akan yang datang atau jangka panjang itu sendiri, namun kita harus juga memikirkan pada saat ini, karena kita membutuhkan suatu upaya-upaya inovatif untuk saat ini, dan juga bagaimana karena saat ini akan menentukan bagaimana jangka panjang ke depannya, wahai Dewan Juri yang terhormat, jika tim oposisi mengkhawatirkan hal tersebut, yang dimana kita harus fokus bagaimana cara untuk menanggulangi COVID-19 itu sendiri. Nah, seperti yang dikatakan oleh pihak pembicara pertama dari pemerintah, bahwa dari jurusan-jurusan populer tersebut membutuhkan dana untuk laboratorium dan sebagainya. Nah, hal tersebut yang menjadi sebuah landasan, yang dimana dari jurusan-jurusan tersebut membutuhkan sebuah dana yang lebih besar daripada jurusan-jurusan yang lain. Nah, untuk itu kami sangat sepakat dalam mosi perdebatan kita pada hari ini. Nah, oleh sebab itu, jika dari tim oposisi menyayangkan bahwa mengapa kita harus lebih fokus kepada sebuah jurusan-jurusan yang lebih populer dan menyampingkan jurusan-jurusan seperti seni, filsafat, dan lainnya, hal itu tidak akan terjadi. Namun, hal ini adalah sebagai tantangan kepada jurusan-jurusan lain agar dapat mengembangkan
jurusan tersebut. Karena jika mereka tertantang untuk mengembangkan jurusannya, maka hal tersebut akan menambah sebuah ketenaga kerjaan dan membuat sebuah pekerjaan yang baru. Nah, tentu hal tersebut akan mengatasi perekonomian di Indonesia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu bahwa jurusan-jurusan semua adalah berpengaruh, dan oleh sebab itu hal ini bukanlah sebagai sebuah batasan hanya jurusan-jurusan yang populer, tapi hal ini sebagai sebuah tantangan kepada jurusan-jurusan lain untuk tetap meningkatkan, nah sehingga timbulnya sebuah lahan pekerjaan baru dan dapat mengatasi dari segi kesehatan dan perekonomian tersebut. Nah, seperti contohnya jurusan-jurusan yang populer seperti contoh kedokteran, hal ini sangatlah dibutuhkan untuk saat ini, karena saat ini pemerintah sedang gencarnya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan tenaga-tenaga kesehatan sangat diperlukan. Nah, oleh sebab itu jika kita hanya berpikir untuk jangka panjang tapi kita tidak berpikir bagaimana jangka saat ini, karena saat ini atau urgensi saat ini kita membutuhkan percepatan baik perekonomian dan kesehatan itu sendiri, karena dari mengatasi saat ini juga akan berdampak pada jangka panjang tersebut. Nah, yang seperti yang digaung-gaungkan dari tim oposisi yang mengatakan bahwa kita tidak boleh memikirkan saat ini, tapi jangka panjang yang harus kita pikirkan. Namun, jangka sekarang dapat menentukan bagaimana jangka kedepannya untuk saat itu. Nah, oleh sebab itu kami memberikan yang mana kami ingin di masa perdebatan ini kami ingin mencapai yang dimana ketenaga kerjaan dapat terbentuk dan dapat mengatasi sebuah permasalahan perekonomian itu sendiri serta permasalahan kesehatan itu sendiri, yang dimana solusi pada tim pemerintah adalah jurusan lain akan tetap berkembang dengan adanya sebuah tantangan itu sendiri. Kami pihak pemerintah yakin dengan mosi perdebatan kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya Punsut Ridwan, pembicara ketua dari tim pemerintah penutup. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami dari pemerintah dengan tegas menyetujui perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja. Dan kami dari tim pemerintah juga telah menjelaskan proposal yang sangat jelas dan rasional terkait mosi perdebatan kita kali ini. Dan kami pula telah mempertegas dan meyakinkan bahwa proposal ini akan sangat relevan untuk kita setujui. Namun Dewan Juri yang terhormat, terlebih dahulu kami akan menyanggah beberapa poin argumentasi dari tim oposisi dan menjawab beberapa kekhawatiran yang terbesar dari pihak oposisi. Yang pertama, pihak oposisi menjelaskan bahwa akan ada beban pada prodi populer. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kami pihak pemerintah, apa yang sebenarnya menjadi beban dari studi yang populer tersebut? Bukankah justru studi populer tersebut memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi tenaga kerja? Kenapa? Bayangkan jika ada 100 dokter yang diterima dalam satu universitas negeri, yang kemudian dokter tersebut berhasil selesai dalam satu program studi kedokteran hingga dapat berkontribusi pada ketenagakerjaan kedokteran. Bukankah itu justru menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita dukung, Dewan Juri yang terhormat? Selanjutnya adalah mengenai subsidi yang tidak mampu atau subsidi diberikan kepada orang tidak mampu serta jurusan yang tidak populer. Mempertanyakan bagaimana jurusan tidak populer dapat diberikan subsidi. Dewan Juri yang terhormat nampaknya dari tim oposisi tidak menyimak dengan jelas apa yang disampaikan oleh tim pemerintah sebelumnya, bahwa ada dana tetap tahunan yang tetap diberikan. Nah, dari dana tetap tahunan inilah akan disubsidikan atau diberikan kepada program-program studi yang tidak populer. Namun khusus pada program yang populer yang memiliki relevansi atau menyumbang sangat banyak kepada tenaga kerja, itu akan kita subsidi untuk apa? Meningkatkan fasilitas dan kemampuan intelektual dari tenaga kerja tersebut, bahkan meningkatkan kemampuan atau fasilitas dalam laboratorium dan sebagainya, khususnya dalam bidang-bidang saintik yang kemudian telah dijelaskan oleh pembicara pertama tadi. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kami mempertanyakan dari pihak oposisi tidak menjelaskan bagaimana jurusan tidak populer memberi kontribusi kepada tenaga kerja. Bukankah ketika suatu jurusan tidak memberikan suatu sumbangsi subsidi sumbangsi kepada tenaga kerja, bukankah itu tidak punya hal yang spesial untuk diberikan subsidi? Nah, kita berfokus kepada prodi yang kemudian memberikan sumbangsi yang besar pada tenaga kerja, dan ini yang menjadi fokus pertama kita pada perdebatan ini. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat,
dari pihak oposisi memberikan contoh studi, yaitu studi filsafat. Kami mempertanyakan apakah tim oposisi pernah membandingkan studi filsafat dengan studi kimia biologi yang telah dijelaskan oleh tim pemerintah sebelumnya, bahwa kebutuhan dari dua studi ini sangat berbeda. Bayangkan dengan studi kimia yang memiliki laboratorium, bayangkan dengan studi biologi yang memiliki laboratorium, dan ada praktik yang dilaksanakan. Bukankah studi filsafat hanya sekedar membaca buku dan sebagainya, sehingga subsidi yang diberikan kepada pendidikan negeri, khususnya pada prodi tertentu yang memberikan sumbangsi atau keterserapan tenaga kerja kepada dunia kerja, itu lebih kita dukung karena untuk meningkatkan stimulus dan infrastruktur daripada studi tersebut. Itu yang harus dimengerti oleh pihak oposisi. Selanjutnya, Dewan Jurnal terhormat, pihak oposisi tidak menjelaskan bagaimana prodi yang tidak populer atau prodi yang tidak memberikan keterserapan tenaga kerja yang maksimal kepada dunia kerja harus diberikan subsidi secara merata dengan program studi yang memberikan sumbangsi yang besar bagi dunia kerja, dan itu tidak terjawab oleh pihak oposisi. Selanjutnya adalah mengenai kontribusi bidang ekonomi. Kami telah menjelaskan sebelumnya di pembicara sebelumnya bahwa bidang yang kita sentuh adalah bidang ekonomi, karena pada saat ini ada status quo di mana kondisi pandemi COVID-19 kemudian membuat ekonomi kita menjadi minus. Dan itulah yang menjadi poin yang harus dipahami, bahwa kontribusi yang diberikan di sini harus berupa ekonomi atau berupa dana untuk mensubsidi dan memberikan bantuan kepada para program studi yang memberikan angka tenaga kerja yang baik. Dewan Jurnal selanjutnya kami akan memperjelas dan mempertegas proposal dari argumentasi kami bahwa penting untuk menyetujui adanya mosi perdebatan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, kita tahu subsidi adalah ranah dari bagian pemerintah yang diambil dari APBN, dan kita tahu bahwa APBN ini tidak terbatas, oleh karena itu kita tidak bisa menjurnalis memberikan kesetaraan kepada prodi-prodi yang lain. Kita harus fokus pada satu prodi yang memberikan angka tenaga kerja yang maksimal, dan itu yang menjadi fokus perdebatan kita. Selanjutnya mengenai subsidi di banyak sektor. Kita tahu bahwa subsidi ini tidak diberikan kepada semua sektor. Kenapa? Karena kita berfokus kepada prodi-prodi yang kemudian membutuhkan fasilitas, infrastruktur, stimulus untuk meningkatkan sumber daya manusia atau sumber daya mahasiswanya untuk kemudian terjun dalam dunia kerja, sehingga dapat membantu perekonomian dan meningkatkan keterserapan tenaga kerja. Selanjutnya, Dewan Jurnal terhormat, jika kekhawatiran tim oposisi adalah mengenai dana bantuan yang tidak akan diberikan kepada pihak atau jurusan prodi yang tidak populer, maka itu menjadi sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Karena telah ada anggaran tahunan subsidi tahunan yang berbeda dengan subsidi yang dimaksud pada perdebatan ini. Selanjutnya adalah kriteria yang akan diberikan kepada prodi-prodi yang akan mendapatkan subsidi. Kita tidak memberikan subsidi kepada sembarangan prodi, tapi ada kriteria yang harus dipenuhi. Apa saja kriterianya? Ini telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya dari pihak pemerintah. Yang pertama adalah prestasi. Tentu prestasi sangatlah penting untuk memberikan suatu subsidi. Kita melihat apakah studi tersebut telah memberikan prestasi yang cukup kepada kampus dan kepada negara. Dan yang selanjutnya adalah mengenai angkatan kerja. Seberapa banyak angka tenaga kerja yang diberikan atau yang disumbang keterserapannya kepada negara dan dunia kerja. Dan itu harus diperbandingkan, sehingga jika tim oposisi terus memberikan contoh di studi yang lain, studi filsafat dan tidak populer, yang menjadi pertanyaan kami, apakah studi-studi tersebut memberikan sumbangsi keterserapan tenaga kerja yang maksimal seperti program studi yang memberikan angka keterserapan tenaga kerja yang maksimal. Selanjutnya adalah mengenai rendahnya penyerapan angkatan kerja. Nah, ini menjadi poin permasalahan yang sangat besar. Oleh karena itu, kita tahu bahwa saat ini di Indonesia khususnya, seperti yang tadi dijelaskan oleh pembicara dari tim pemerintah, bahwa di Indonesia saat ini rendahnya penyerapan angkatan tenaga kerja, sehingga kita perlu stimulus dan infrastruktur untuk meningkatkan hal tersebut. Nah, ini kita mulai dengan memberikan subsidi pada prodi-prodi khusus yang kemudian memberikan sumbangsi angka tenaga kerja yang besar. Dan selanjutnya adalah dampak yang akan timbul. Dampak yang akan timbul ada infrastruktur yang semakin maksimal, adanya stimulus untuk memberikan pembelajaran yang maksimal, sehingga lulusan-lulusan dari masing-masing universitas dari program tertentu tersebut dapat menyumbang keterserapan tenaga kerja. Oleh karena itu, kami dari tim pemerintah sangat jelas dan tegas menyetujui mosi kita, dan kami yakin bahwa dengan memberikan subsidi kepada prodi studi di universitas negeri akan membantu keterserapan angkatan kerja atau di dunia kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.